Siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Rita Susanti Sarileba, NIM 1903030002, kelas A semester 3, mata kuliah metode penelitian sosial ujian akhir semester. 1. Kun dan paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma memiliki asal-usul kuno dalam sejarah pemikiran filosofis. Digunakan Plato berarti model dan Aristoteles berarti contoh. Dalam ilmu sosial, penggunaannya telah digelembungkan dan dibingungkan oleh berbagai makna yang berbeda. Ini berkisar dari sinonim untuk teori hingga subdivisi pemikiran mazhab dan prosedur penelitian teladan yang setara dengan metode. Oleh karena itu, tampaknya berguna untuk meninjau secara singkat makna yang diberikan pada konsep paradigma oleh sarjana pada tahun 1960-an, sesekali membawanya ke perhatian para filsuf dan sosiolog sains. Kun menyangkal pemahaman tradisional ilmu pengetahuan sebagai perkembangan kumulatif dan linear, dan akuisisi baru. Menurut konsep tradisional, penemuan tunggal akan ditambahkan ke badan pengetahuan sebelumnya dengan cara yang sama, seperti batu bata ditempatkan di atas yang lain dalam konstruksi sebuah bangunan. Meskipun ini adalah proses sains di mana norma, ada juga momen revolusioner di mana kontinuitas dengan masa lalu dipatahkan dan konstruksi baru dimulai. Sama seperti mengambil bangunan metafora lagi dari waktu ke waktu, bangunan batu tua diledakkan untuk memberi ruang bagi bangunan yang berbeda secara struktural. Misalnya gedung pencakar langit yang terbuat dari kaca dan aluminium. Tanpa paradigma suatu ilmu tidak dapat memiliki orientasi dan kriteria pilihan. Semua metode, semua teknik sama-sama sah. 3 pertanyaan dasar. 1. Pertanyaan ontologis. Ini adalah pernyataan tentang apa. Ini menyangkut sifat dan bentuk realitas sosial. Ini menanyakan apakah dunia fenomena sosial adalah dunia nyata yang objektif, yang diberkahi dengan keberadaan otonom di luar pikiran manusia dan independen dari interpretasi yang diberikan oleh subjek. Karena itu, ia bertanya apakah fenomena sosial adalah benda dengan haknya sendiri atau representasi benda. Masalahnya terkait dengan pertanyaan filosofis yang lebih umum tentang keberadaan benda-benda dan dunia luar. Memang keberadaan sebuah ide di dalam pikiran tidak memberitahu kita tentang keberadaan objek dalam kenyataan, sebagaimana lukisan unikron tidak membuktikan keberadaan unikron. Pertanyaan epistemologis ini adalah pertanyaan tentang hubungan antara siapa dan apa. Ini berkaitan dengan kemampuan mengetahui realitas sosial dan di atas segalanya. Berfokus pada hubungan antara pengamat dan realitas yang diamati. Jelaslah, jawaban atas pertanyaan ini bergantung pada jawaban atas pertanyaan ontologis sebelumnya. Jika dunia sosial ada dengan sendirinya, terlepas dari tindakan manusia, aspirasi untuk mencapainya dan memahaminya dengan cara yang terpisah dari objektif, tanpa takut mengubahnya selama proses kognitif akan sah. Berhubungan erat dengan jawaban yang diberikan untuk pertanyaan epistemologis adalah bentuk-bentuk yang dapat diambil oleh pengetahuan, mulai dari hukum alam, deterministik yang didominasi oleh kategori sebab dan akibat, hingga hukum yang kurang meyakinkan, probabilistik, hingga berbagai jenis generalisasi, misalnya Weberian, tipe ideal, dengan mengesampingkan generalisasi atau halnya pengetahuan spesifik dan kontingen yang dapat diterima. 3. Pertanyaan metodologis. Ini adalah pertanyaan tentang bagaimana realitas sosial dipelajari. Oleh karena itu, ia menganggap instrumen teknis dari proses kognitif. Di sini juga jawabannya juga sangat tergantung pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Visi realitas sosial sebagai objek eksternal yang tidak dipengaruhi oleh prosedur penelitian kognitif ilmuwan dan lebih mudah diterima teknik manipulatif, misalnya eksperimen pengendalian variabel dan lain-lain.
daripada perspektif yang menggarisbawahi adanya proses interaktif antara sarjana dan objek yang dipelajari. 3. Positivisme. Paradigma positivis asli disajikan baik untuk alasan historis karena visi yang menyertai kelahiran ilmu-ilmu sosial dan khususnya kelahiran sosiologi, dan karena karakter dari dua paradigma lainnya dapat lebih dipahami dengan memeriksa kritis dilontarkan kehidupannya. Sosiologi lahir di bawah naungan pikiran positivis di pertengahan abad ke-19. Ketika penyelidikan fenomena sosial berkembang menjadi subjek studi ilmiah, paradigma ilmu pengetahuan alam berkuasa. Disiplin baru mengambil paradigma ini sebagai modelnya. Memang para pendiri disiplin Auguste Comte dan Herbert Spencer di antara mereka berbagai keyakinan yang naif dalam metode ilmu alam. Paradigma positivis tidak lebih dari ini. Studi tentang realitas sosial yang menggunakan kerangka konseptual, teknik observasi dan pengukuran instrumen, analisis matematis dan prosedur intervensi ilmu alam. 4. Neopositivisme dan postpositivisme. Sepanjang abad ke-20, pendekatan positif terus-menerus direvisi dan disesuaikan dalam upaya untuk mengatasi batas-batas intrinsiknya. Kejelasan dan linearitas yang meyakinkan dari positivisme abad ke-19 yang mengambil jalan kepada versi abad ke-20 yang jauh lebih kompleks dan terperinci. Dalam beberapa hal, kontradiktif yang tidak jelas, namun beberapa asumsi dasar dipertahankan, seperti realisme ontologis atau dunia ada secara independen dari kesadaran kita tentangnya, dan peran utama pengamatan empiris dalam memahami dunia ini. Salah satu revisi pertama dari positivisme abad ke-19 dibuat oleh mazhab yang dikenal sebagai positivisme logis yang memunculkan neopositivisme. Gerakan ini terbentuk di sekitar diskusi kelompok sarjana dari berbagai disiplin ilmu pada paruh kedua tahun 1920-an. Membentuk apa yang disebut lingkaran Wina. Di antara eksponen utamanya adalah filsuf Schlick dan Carnap, ahli matematika. Teori tidak lagi diekspresikan dari hukum deterministik, tetapi kemungkinan momen krusial dalam perbuatan ini adalah pergeseran dari fisika klasik, pendekatan Newtonal, ke fisika kuantum. Menurut mekanik kuantum, ada proses dalam fisika dasar yang disebut lompatan kuantum yang tidak dapat dianalisis dalam kerangka mekanisme kausal tradisional, tetapi merupakan fakta tunggal yang benar-benar tidak dapat diprediksi yang diatur oleh hukum probabilistik. 5. Interpretivisme. Dua visi paradigma telah disajikan. Perspektif awal abad ke-19 dari revisi kritisnya. Paradigma yang disajikan pada bagian ini mengalami perkembangan yang hampir simetris. Jika ingin menekankan analogi, sosiologi interpretatif yang berutang baik pada elaborasi metodologisnya maupun upaya pertamanya pada penilaian empiris pada awal ke-20 kepada Max Weber, peran simetris dengan yang dimainkan oleh Durkheim dalam positivisme. Ini kemudian akan diakui oleh reinterpretasi tahun 1960-an dari pendekatan asli, terutama dalam sosiologi Amerika. Hal ini pada gilirannya memunculkan berbagai jalur yang ditemukan dalam interaksionisme simbolik, sosiolog fenomenologis, dan etnometodologi, yaitu terlepas dari perbedaannya disatukan oleh penekanan yang sama pada interaksi individu. Weber menegaskan kembali perlunya ilmu sejarah dan sosial terbatas dari penilaian apapun, namun kesadarannya tentang masalah dipertajam dengan keterlibatannya yang intens dalam politik dan kemudian oleh pertanyaan-pertanyaan etis yang timbul dari ancaman perang dunia yang akan segera terjadi. Melebihi kemampuan untuk memberikan jawaban yang tegas, meskipun demikian ia tidak pernah meninggalkan keyakinan bahwa ilmu sejarah dan ilmu sosial harus bebas nilai. Perbedaan antara pengetahuan dan penilaian, artinya
antara memenuhi tanggung jawab praktis untuk mempertahankan cita-cita sendiri. Inilah prinsip yang harus patuhi paling kuat. Paradigma neopositivisme. Perbedaan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk penelitian sosiologis telah mengalami pasang surut. Bentrokan yang hidup dan mengubahkan hasil pada tahun 1920-an dan 1930-an memunculkan hasil yang berharga di kedua sisi perpecahan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan disiplin ilmu dengan perhatian khusus pada perspektif kuantitatif. Pada tahun 1960-an, diskusi mengalami fase tenang, di mana perspektif kuantitatif mendominasi. Pada tahun-tahun itu, penelitian kuantitatif dianggap sebagai semacam penelitian sosial anak tiri, dan citra asli etnografi tidak jauh berbeda dengan reporter berita baik yang status ilmuwan sosialnya ditolak. Demikian hasil penjelasan saya atau review dari buku ini. Sekian dan terima kasih.